masukan buat kita semua. Di Banjarbaru malah mereka menggunakan surat izin masuk gitu. Dites kesehatan, kalau memang mungkin di daerah asal, kalau mau masuk Banjarbaru butuh itu gitu. Nah, nanti dilihat gitu. Ini asalnya dari mana, jelas semuanya. Itu bagus juga nanti kita aplikasikan di kabupaten kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi tidak ada sangka. Nah, ini yang kita juga sedih juga mendengar bahwa korban-korban daripada COVID-19 ini yang sudah meninggal saja teraniaya sekali. Nah, kita juga tidak ingin yang ada ini juga menjadi fitnah juga. Ketika sesuatu terjadi kepada dirinya, kita malah memusuhi orang gitu. Nah, ini juga tidak adil juga. Kalau memang terpapar ya satu hal yang harus dilakukan ya mesti harus ke tempat medis gitu untuk memeriksakan dirinya, dan juga kalau misalnya dia uh, diperintahkan untuk mau isolasi diri ya harus dilakukan. Mungkin Ya, itu saja masukan dari kami. ya. Mungkin ada sesuatu. Harapannya Paman terkait soal, kan ini ada sejenis himbauan dari pemerintah terkait mengisolasi diri. Persoalan mengisolasi diri itu kan bukan hanya mengisolasikan diri tanpa mereka juga harus keluar, apalagi kalau pendapatan mereka di bawah rata-rata begitu. Maka sebenarnya mereka terpaksa untuk keluar untuk makan. Itu aja bahasa ininya Paman. Jadi bagaimana tanggapan Paman terkait soal itu? Nah, untuk penanganan yang masalah kalau ketika keluar, katakanlah dicari sehari habis sehari lah. Nah, ini perannya pemerintah di sini. Kita juga harus melihat siapa yang terkena atau terpapar, itu kita lihat kondisi fakta aktualnya di lapangan. Kalau memang pantas itu harus dibantu pemerintah. Karena masyarakat mengadu kepada siapa lagi kalau hanya tidak dengan pemerintah. Nah, ini yang katakanlah ini dia persoalan ini bukan hanya persoalan pemerintah, ini juga persoalan kita semua, dan kita juga harus memberikan sumbangsih kepada pemerintah apa yang bisa dibantu gitu. Apakah misalnya melalui CSR perusahaan ataupun juga secara pribadi dan lain sebagainya gitu. Tapi dikhususkan, dan pemerintah juga saya ini saja ya di DPR sendiri di kami di pemerintah di DPR di Provinsi Kalimantan Selatan sekarang uang perjalanan semua kita potong semua untuk penanganan COVID-19 ini. Nah, ini juga kita pengen juga di DPRD Kabupaten Kota Baru juga melakukan hal yang sama gitu. Ya juga ada beberapa anggota DPR juga membantu secara sukarela, secara finansial dan lain sebagainya. Ini juga penting. Nah, terkait dengan masalah tadi dipertanyakan tadi, saya lebih suka dia mengurung katakanlah isolasi diri mandiri, tetapi sisi lain pemerintah ada di situ untuk membantu. Katakanlah kalau 14 hari, ya 14 hari mesti harusnya disubsidi. Apakah melalui dinas sosial atau duitnya dari mana, silahkan pemerintah pikirkan. Dan satu hal juga ya saya pengen sampaikan kepada seluruh pejabat kita di Kalimantan Selatan, jangan sampai menggunakan anggaran ini kayak bola liar saja lepas. Hati-hati di ujungnya nanti ini kan akan selesai, insya Allah akan selesai. Tapi kalau sudah selesai jangan sampai nanti pejabat-pejabat kita karena keinginannya begitu kuat untuk mengatasi ini, pemerintah pusat juga udah menekan begitu, masyarakat juga menekan dari bawah, sehingga anggaran ini jangan sampai nanti halo? Lanjut Paman, lanjut. Oh iya. Baik, jangan sampai anggaran ini juga nanti bermasalah di ujungnya gitu kepada kawan-kawan kita di pemerintahan provinsi atau juga kabupaten, terutama kabupaten Kota Baru. Nah, kita tidak inginkan juga. Jadi pakailah anggaran itu sesuai dengan prosedurnya seperti apa. Nanti kawan-kawan di DPRD Kabupaten Kota Baru sendiri juga akan saya rasa insya Allah support juga. Hal-hal yang mana yang supaya aman semua gitu. Jangan sampai kita membantu masyarakat malah kita sendiri nanti tersandra. Oke. Itu saja. Ya, untuk session selanjutnya silahkan bagi audiens untuk bertanya kepada Pak Materi yang sudah menyampaikan pendapatnya tadi terkait kondisi menangani COVID-19 di tingkat provinsi sampai kabupaten.
tadi ada Pak Kapolres juga tadi sempat masuk karena beliau sedang kurang sehat. Beliau lebih dulu mengundurkan diri dari forum ini. Di sini ada Pak Wakil Bupati juga, ada Pak Paman Yani yang dari provinsi, seharusnya ada juga dari kabupaten. Pak Syairi Muhlis tadi sedang berada di jalan, kata beliau, sehingga tidak bisa masuk ke dalam ruangan ini. Kami persilahkan kepada audiens untuk bertanya. Kalau Anda bertanya, silakan angkat tangan di sebelah kanan, raise your hand untuk bertanya, sehingga saya bisa melihat siapa saja yang bertanya. Silakan. Iya, kok putus. Tidak, Paman. Masih bagus. Suaranya masih bagus. Oke. Yuk, silakan. Siapa? Halo. Oh, saya dulu. ini siapa ya? Oh ya. Roy. Oke, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, rekan-rekan para pejabat dan para kiai yang terhormat, Kiai Tahmidullah. Terhormat juga kepada Pak Burhanuddin selaku Wakil Bupati, Pak Profesor Budi Suryadi, dan Pak Aswin selaku medis, dan rekan-rekan semua yang ada di aplikasi Zoom ini. Baik, perkenalkan nama saya Roy Rahman. Saya dari kalangan masyarakat jelata, Kota Baru. Jadi untuk dari Kiai dulu ya pertanyaannya. Jadi untuk Pak Kiai Tahmidullah. Jadi gini Pak, untuk permasalahan ataupun persoalan sholat Jumat, mungkin ada yang sepakat ataupun ada yang tidak sepakat bahwa sholat Jumat saat ini ditiadakan, terus diganti dengan sholat zuhur. Jadi bagaimana menurut Bapak ketika di suatu desa yang memang belum ada masalah satupun, baik itu EDP, PDP, nah dia tetap melakukan pelaksanaan sholat Jumat, itu bagaimana kira-kira menurut Kiai Tahmidullah? Nah untuk bagian dari tim medis, Pak Aswin sendiri lagi. Pak Aswin kayaknya pertanyaannya tidak ada mungkin, di dalam ya. Ya Pak Aswin, Pak Aswin sudah tidak ada di dalam. Beliau mengeluarkan ini. Jadi lanjut saja pertanyaan ke yang lain ya. Karena kita untuk ya silakan. Satu lagi pertanyaan Anda. Oh ya, satu lagi. Oke, untuk Pak Wakil atau Pak Yeni Helmi yang berbicara tadi, banyak dari keluhan masyarakat Pak. Kalau bisa katanya jalur kapal dari kota ke desa ataupun dari desa ke kota kemungkinan jangan ditutup terlebih dahulu Pak, karena memang akses ekonominya kan semakin hari semakin mengurang karena memang kurangnya jalur kapal untuk ke kota maupun dari kota ke desa, kayak gitu aja. Mungkin sarannya gimana Pak? Apakah ditutup? Takutnya kalau ditutup kan ekonominya kurang kayak gitu Pak. Ya, terima kasih. Lanjut kepada moderator. Silakan dimatikan mic-nya. Saya minta kepada pertanyaan selanjutnya, tadi ada Pak ini siapa? Pak Ibnu, silakan. Pak Ibnu, halo, sebentar Pak Ibnu, sebentar. Oh ya, silakan, ulang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini pertanyaannya. Fase yang sedang kita hadapi ini fase yang mana dulu? COVID ini. Kemudian klimaksnya kapan? Landainya kapan? Nah ini penting kalau ada yang bisa menjelaskan. Ini untuk artinya ada target. Contoh begini. Apakah bisa dikatakan kalau Kota Baru itu dikatakan bebas itu seperti apa? Apakah tidak ada ODP atau apa gitu? Ini yang masih saya sendiri masih mencoba mencerna. Kayak Wuhan tanggal 8 katanya mereka menyatakan bebas dari COVID. Nah, jadi pertanyaan tadi. Sudah? Fase yang kita masuk ini. Nah, kemudian
kapan melandai atau kapan dia akan Klimaks surut. ya, betul. Yang pertanyaan kedua adalah untuk dikatakan sebuah wilayah bebas COVID itu indikatornya apa? Tidak ada ODP atau bagaimana? Jadi misalkan minggu depan Kota Baru bisa mengatakan bebas setelah yang ODP itu semua 14 hari sudah isolasi mandiri, dan kita bisa mengatakan bebas COVID dan kehidupan normal. Itu yang pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibnu, ini pertanyaan ditujukan ke siapa? Ya. Ditujukan ke siapa pertanyaannya? Ya. Memang kalau yang saya tadi kan pertanyaannya sebenarnya lebih ke teknis soal pandemi ini ya. Iya, betul. Iya. Atau mungkin ada yang punya informasi atau membaca di mana bagaimana suatu wilayah dikatakan terbebas dari COVID itu loh. Indikatornya apa? Tidak ada ODP atau apa gitu. Sehingga kita misalkan bisa mendeklar Kota Baru tanggal 20 April bebas dari COVID dan kita normal kehidupan khusus di Kota Baru atau di Pulau Laut misalkan. Oke, siap. Satu lagi pertanyaan, nanti kita akan ada session kedua. Saya minta Pak Roni, mantan anggota Dewan Provinsi, silakan untuk bertanya kepada siapa, dan pertanyaan cukup satu ya Bang ya, kalau bisa. Silakan. Profesor Suryadi kosong nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ya, salam hormat pada anggota DPRD Provinsi Desa Pamaniani dan Bapak Wakil Bupati yang masih aktif di Audin Jum ini, dan Pak Muhtasar selaku Pak Kiai dan Audin lainnya. Mungkin yang ingin saya pertanyakan, saya sikapi di dalam permasalahan ini, dan ini juga hasil dari mencermati dari beberapa perkembangan situasi yang saat ini di daerah kita, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, dan terkhususnya yang di sini kita hanya di seputaran Kabupaten Kota Baru. Jadi dalam beberapa hari ini setelah ditetapkan situasi tanggap darurat oleh pemerintah pusat dan secara kewilayahan pemerintah Provinsi Kalsel, saya mencermati perkembangan di lapangan ini, terlebih mungkin apa yang dimaksud Pak Ibnu tadi adalah mengenai teknis, dan juga ini saya menganggap terlebih kepada sikap pemerintah. Yang dimana di sini yang ingin saya pertanyakan itu adalah sikap pemerintah untuk menanggulangi informasi yang simpang siur di masyarakat. Nah, ini kita mungkin di Kabupaten Kota Baru adalah daerah yang tidak terdampak. Mungkin kita bisa mengadopsi halnya itu seperti disampaikan Pak Oniani tadi di wilayah Banjarbaru, mungkin ada satu lagi adalah Kabupaten Tawi-Tawi. Nah, di sana mereka memang tidak melakukan yang namanya lockdown atau karantina wilayah. Nah, yang saya ingin sangat mengetahui adalah sampai sejauh ini simpang siur mengenai berita tentang COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan ini itu benar-benar sudah agak mendekati dengan yang namanya keresahan masyarakat. Karena barusan tadi informasi yang saya dapat juga kenyataannya Provinsi Kalimantan Selatan di Rumah Sakit Ulin itu terdampak pasien positif corona yang sudah meninggal. Tapi pemberitaannya yang kami tunggu, informasi yang kami dapat itu katanya akan disampaikan oleh Satuan Gugus Provinsi Kalimantan Selatan. Kami tunggu sampai sekarang ternyata belum ada. Nah, dari informasi inilah yang saya maksud, kenapa jadi sampai ada berita ini keluar dan simpang siur.
Jadi saya sangat mengharapkan pemerintah provinsi di sini sebagai pos kebenaran tentang perkembangan situasi COVID-19 ini, sejauh ini apa sikap pemerintah, baik itu provinsi maupun kabupaten, dalam menyikapi untuk memutus mata rantai dan mengupayakan memutus mata rantai COVID-19 di daerah kita. Kira-kira itu saja yang saya pertanyakan. Mungkin mudah-mudahan di sini yang bisa menjawab adalah Pak Wakil Bupati atau Paman Yani. Dan sekiranya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Pak Wakil Bupati dulu untuk menjawab pertanyaan persoalan keluhan masyarakat untuk jalur kapal itu perlu ditutup atau tidak. Pak Wakil Bupati. Halo. Apakah masih ada? Ada ya? Halo. Pak Wakil Bupati, halo. Oke, kalau kayak kita pindah ke Paman Yani dulu. Paman Yani, halo. Ini kenapa? Silakan. Ya. Silakan. Tadi penanya pertama tentang jalur kapal jangan ditutup dulu ya, karena masalah ekonomi juga. Seperti yang mungkin disampaikan juga oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bahwa untuk kebijakan penutupan arus barang tidak, tetapi kalau manusia iya. Jadi yang kita benarkan dahulu bahwa jalur pemerintah tidak akan melarang masuknya kapal itu, apakah itu ke desa, apakah ke kabupaten, atau bahkan ke provinsi melalui jalur Pelabuhan Trisakti. Jadi untuk sementara hanya angkutan manusianya yang nggak boleh, yang mengangkut manusia gitu dalam jumlah banyak seperti kapal penumpang lah katakanlah seperti itu. Tapi kalau untuk barang tidak ditutup. Jadi kalau sampai ditutup nanti ekonomi malah bisa yang juga. Jadi saya rasa itu jawabannya. Terus itu tadi juga ada masalah. Ya, pertanyaan dari Pak Ibnu tadi, Pak Maman. Pak Ibnu tadi soal bagaimana? Pertanyaan dari Pak Ibnu tadi soal kapan klimaksnya dan kondisi daerah yang dikatakan sebagai daerah yang kena COVID itu seperti apa sih? Apakah perlu apakah menunggu kena COVID terlebih dahulu atau bagaimana itu dikatakan suatu daerah itu mendapatkan klimaks? Halo? Ya. Ya. Saya rasa untuk pertanyaan beliau biarkan ahli saja. Nanti nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan juga kalau saya menjawab ini ya. Sebenarnya Dr. Erwin tadi yang menjawab karena dari Erwin belum masuk ya medis. Yang ahli lah barangkali. Oke. Nah, untuk yang masalah sikap pemerintah tentang simpang siurnya tentang berita COVID ini juga kita bicarakan juga kemarin waktu rapat dengan Ketua Gugus Depan di provinsi. Bahkan ada kabupaten ya termasuk Banjarbaru yang saya sampaikan tadi, karena betul hanya 2 itu yang berkomunikasi kita secara ini ya, secara telekonferensi dengan pihak pemerintah Banjarbaru. Nah, untuk masalah dalam waktu tanggap darurat yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat tadi, teknis daripada sikap pemerintah untuk menanggapi juga simpang siurnya berita COVID, pemerintah kita memang sudah membuka media center. Nah, ini akurasinya adalah di media center. Gitu. Jadi tentang perkembangan naiknya ODP kah atau turunnya barangkali yang positif dan negatif dan segala macam itu kita harus berpegang di media centernya. Nah, tetapi kalau untuk berita hoax ini kita delegasikan kepada pihak keamanan untuk bertindak. Kemarin itu ada 2 orang, kemarin itu ditindak oleh Polda Kalsel.
penyebaran daripada isu-isu ini. Nah, ini kita juga pengen pihak Kominfo ataupun juga Polda Kalsel untuk terus menelusuri berita-berita hoax ini. Jangan sampai nanti membuat kegelisahan di tengah masyarakat. Saya setuju tadi bahwa memang nanti kalau misalnya terjadi gejolak di masyarakat kita tentang berita-berita hoax ini yang kita tidak inginkan, karena akan menjadi sebuah hal yang tidak elok ketika beredar di tengah masyarakat, apalagi jauh dengan perkotaan, informasi hanya sepihak saja. Ini yang kita harapkan pihak keamanan dan juga pihak Kominfo yang punya alat dia punya alat tuh. Alatnya saya lupa jenisnya seperti apa. Yang jelas dia bisa menelusuri hal-hal yang simpang siur tadi tentang pemberitaan. Kalau memang tidak benar, dia akan lurusnya sampai ke usernya, sampai yang kepunya gitu. Nah, ini juga seiring dengan itu kerjasama dengan Polda Kalsel gitu. Nah, ini sudah dilaksanakan kemarin, kita sudah rapatkan ini. Nah, tentang tapi dengan jumlah yang banyak ini juga memang agak kerepotan juga pemerintah gitu. Dan juga kawan-kawan di Polda, cuman mereka terus bekerja. Kita coba tajami itu. Terus kita pantau. Gitu. Saya mohon minta waktu sebentar, Pak Paman. Ini ada yang bernama Samucai, siapa ya? Tolong dong, karena tidak memakai pakaian untuk dimatikan ininya. Atau saya keluarkan saja ya. Bentar. Tolong ya, karena di sini ada para tokoh-tokoh agar lebih. Udah, Mucai itu. Siapa ini ya? Oke, silakan Paman, lanjut. Jadi kalau boleh dikesimpulkan, pemerintah harus bekerja sama dengan pihak Polri untuk mengatasi persoalan yang berita-berita hoax ini. Jadi yang kita pedomani juga mestinya dari berita dari media center atau juga berita-berita daripada media-media lokal kita, katakanlah misalnya dari Banjarmasin Post dan lain sebagainya yang memang sudah itu sudah tersaring melalui redakturnya masing-masing di apakah itu koran, apakah itu juga berita-berita di radio ataupun juga berita-berita yang ada di katakanlah di internet gitu. Cuman memang harusnya media juga harus menyaring betul-betul informasi yang sahih gitu. Nah, ini juga kita sampaikan juga ke kawan-kawan di media, terutama di media center, bahwa memberitakan sesuatu itu kalau bisa menyejukkan, tapi juga jangan ditutupin. Nah, kita juga tidak mau pemerintah juga tertutup persoalan ini. Ya, jadi lebih bagus itu terbuka daripada tertutup, tapi nanti menimbulkan suasana yang gaduh gitu. Nanti di belakangnya itu yang kita tidak inginkan juga. Oke, terima kasih Paman. Oh ya, pertanyaan terakhir ini akan dijawab oleh Pak Kiai. Kami persilakan. Pertanyaannya adalah mengingat instruksi fatwa dari MUI itu adalah menutup semua kegiatan-kegiatan majelis atau sholat berjamaah di masjid. Akibatnya semua terkena secara umum karena melihat fatwa itu berlaku secara umum gitu. Tapi kan kita melihat di daerah-daerah tertentu ada yang tidak ada kena COVID atau gejala OPD dan macam-macam lah itu, tapi mereka juga ikut kena gitu imbasnya untuk tidak ikut sholat Jumat. Bagaimana tanggapan KAI soal ini? Ya, terima kasih. Pertama sebelum saya jawab ini, saya sedikit ingin memberikan landasan-landasan untuk menyatakan pendapat. Pada dasarnya, pada hari Jumat ini, bagi orang yang tidak terkena uzur syar'i dan dalam keadaan normal, itu sembahyang zuhur itu tidak ada. Yang ada sembahyang Jumat. Nah, ini. Ya, itu harus dicatat dulu. Dalam keadaan normal, ya, dan orang itu tidak terkena uzur syar'i. Uzur syar'i itu apa? Seperti sakit, ya, atau hujan. Nah, ringan-ringan saja sebenarnya alasannya hujan. Itu sembahyang zuhur itu tidak ada.
yang ada hanya sembahyang Jumat. Nah, kalau dia sembahyang zuhur, ya, tidak sembahyang Jumat, padahal dia tidak terkena uzur syar'i dan dalam keadaan normal, dia tetap berdosa walaupun sembahyang zuhur. Nah, oleh karena itu, saya kembali akan menjawab ini. Sholat Jumat ditiadakan bagaimana menurut Kiai. Sekali lagi saya ingin mengatakan saya ini bukan Kiai Tahmidullah, bukan. Nama saya Mukhtasar. Yang Tahmidullah ini yang pemilik ini. Apa namanya? Ya itu saya Mukhtasar. Ya. Jadi yang disampaikan maklumat dari MUI Kabupaten Kota Baru ke masjid-masjid yang merujuk kepada Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 berbunyi begini. Mengingat kondisi penyebaran COVID-19 belum terkendali di Kota Baru yang akan mengancam jiwa seseorang, maka setiap masjid dan segenap umat Islam Kabupaten Kota Baru untuk tidak menyelenggarakan sholat Jumat dan para jamaah menggantikannya dengan melaksanakan sholat zuhur di rumah masing-masing. Nah ini, jadi tidak Jumatan, tapi menggantikan Jumat dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Jadi berarti ini tidak bersentuhan sama orang lain, tidak ada interaksi sosial itu dengan cara ini. Jadi di rumah juga dia tidak berjamaah masing-masing. Ini yang fatwa MUI yang seperti ini merujuk pada fatwa MUI pusat itu nomor 14 tahun 2020 yang berbunyi begini. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Nah ini. Nah, adapun kondisi sekarang penyebaran COVID di Kabupaten Kota Baru atau di Kalimantan Selatan pada umumnya itu tingkat apa? Itu bukan kompetensi MUI. Bukan kompetensi MUI. Itu yang punya kompetensi adalah pihak lain. Tingkatnya sekarang ini seperti apa? Tingkat penyebarannya. Nah ini. Jadi menurut hemat kami, sholat Jumat ditiadakan itu ya sesuai dengan ini tadi karena keadaannya darurat. Darurat itu menurut kaidah usul fiqh itu ada ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan semua yang dilarang. Tidak Jumatan kan memang dilarang. Ya, tapi karena darurat itu dibolehkan. Nah itu dari kami. Terima kasih. Oke. Karena ini session session tanya jawab, jadi nanti ada yang terakhir ini sudah akan mati lagi. Silakan bergabung kembali karena saat terakhir bergabung kembali ini akan penutup sekaligus closing statement dari pemateri dan juga diiringi 15 menit dengan pertanyaan-pertanyaan lagi. Karena saya yakin teman-teman banyak yang akan bertanya ke Paman juga.